Bagaimana munculnya Dajjal? Ini hadisnya panjang. Bagaimana munculnya Dajjal? Ada seorang tabi'in namanya Asy-Sya'bi. As-Sya'bi ini datang ke Fatimah binti Qais. Tahu nggak siapa Fatimah binti Qais? Fatimah binti Qais itu seorang wanita janda. Saya ceritakan dulu supaya antum tahu siapa Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini pernah jadi janda, terus didatangi dua laki-laki, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham. Dua-duanya ingin melamar Fatimah binti Qais. Meskipun janda, tapi yang melamar dua orang. Maka Fatimah binti Qais ini datang ke Nabi, ya Rasulullah, telah datang kepadaku Abu Jaham dan Muawiyah, dua-duanya ingin melamar aku. Siapa yang aku terima? Kata Rasulullah, kalau Abu Jaham tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, artinya suka mukul wanita. Adapun Muawiyah miskin. Kalau kamu mau nikah, nikah saja sama Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu kesayangannya Nabi. Kulitnya hitam, rambutnya keriting. Akhirnya nikah dan dapat keberkahan banyak karena nurut Nabi. Akhirnya Fatimah binti Qais ini mencintai Usama. Itu tentang Fatimah binti Qais. Berarti Fatimah binti Qais tabiin, apa termasuk sahabat? Sahabat wanita, sahabiyah, betul ya? Maka ada seorang tabiin namanya Asy-Sya'bi datang ke Fatimah binti Qais minta diajari. Wahai Fatimah binti Qais, Anda adalah sahabiyahnya Rasulullah. Kabarkan kepadaku sebuah hadis yang pernah kau dengar langsung dari Rasulullah, atau yang kau sandarkan kepada Rasulullah. Fatimah binti Qais mengatakan, jika engkau ingin maka aku sampaikan kepadamu. Kata Sya'bi, "Na'am, iya, tolong berikan hadis itu kepadaku." Maka Fatimah binti Qais bercerita, pada suatu hari aku mendengar seorang penyeru, ya, penyeru yang diutus Nabi, dan mengatakan, as-sholatu jami'ah, ayo segera sholat berjamaah. Maka kami segera mengikuti Rasulullah ke masjid. Aku pun segera keluar menuju masjid. Aku sholat bersama Rasulullah dan aku berada di shaf perempuan yang paling di belakang shaf laki-laki. Ada di mana? Depan, shaf wanita yang depan. Setelah Rasulullah selesai sholat, Rasulullah berkata, beliau duduk di atas mimbar, beliau tersenyum dan beliau berkata, hendaklah kalian tetap di tempat kalian, jangan pergi dulu, jangan pulang dulu. Ini berarti bukan sholat 5 waktu. Dengan dalil nggak azan, tapi apa? As-sholatu jami'ah. Bisa dipahami maksudnya? Seandainya itu sholat 5 waktu, mestinya apa? Azan. Tetaplah kalian di tempat kalian. Atadruna lima jama'tukum, tahukah kalian kenapa aku kumpulkan kalian ini? Para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah berkata, inni wallahi ma jama'tukum lirahbatin wala lirahbah, walakin jama'tukum li'anna Tamim ad-Dari li'anna Tamiman ad-Dari kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya'a fa aslama. Tidaklah aku kumpulkan kalian di sini karena aku ingin menyampaikan kabar gembira atau kabar tidak baik, kabar gembira atau kabar susah, lah. Tetapi aku kumpulkan kalian karena ada seorang laki-laki Nasrani namanya Tamim ad-Dari. Dia datang kepadaku masuk Islam, berbaiat kepadaku dan menyampaikan kepadaku sebuah hadis dengan menyampaikan kepadaku suatu ucapan yang ucapan itu seperti yang aku sampaikan kepada kalian. Jelas? Perlu diulangi? Aku kumpulkan kalian di sini bukan karena kabar gembira maupun kabar duka, bukan.
Aku kumpulkan kalian di tempat ini karena telah datang kepadaku seorang Kristen namanya Tamim Ad-Dari. Dia masuk Islam, berbaiat kepadaku dan menyampaikan sebuah berita, yang berita ini seperti yang aku sampaikan ke kalian. Jelas? Haddatsani annahu raqiba fi safinatin bahriyatin ma'a 30 rajulan min lahmin wa juzam fala'iba bihimul maut sa'ron fil bahr. Tamim Ad-Dari ini dulunya orang Nasrani. Dia pernah naik kapal. Di kapal itu ya bersama 30 orang dari suku Lahm dan dari suku Juzam. Di tengah laut dipermainkan ombak, terombang-ambing di ombak di lautan, kena ombak sampai 1 bulan. Jadi Tamim Ad-Dari dengan 30 temannya itu, ini belum masuk Islam beliau ini. Masih agamanya apa tadi? Kristen, Nasrani. Terombang-ambing di lautan sampai 1 bulan. Sampai akhirnya terdampar di sebuah pulau. Kemudian fajalasu fi aqrabis safina fadakhalu al-jazira. Akhirnya mereka tetap duduk di dekat kapalnya dan mereka masuk ke pulau karena terdampar di pulau. Tiba-tiba datang makhluk yang berbulu lebat, nggak bisa diketahui mana depannya mana belakangnya, mendatangi Tamim Ad-Dari dan 30 temannya. Kemudian Tamim Ad-Dari dan teman-temannya ini heran dan takut. Mereka mengatakan, wailaki ma anti, kamu ini apa? Bukan kamu ini siapa, tapi kamu ini apa? Apa? Kamu ini apa? Karena gak ada makhluk seperti itu sebelumnya, gak pernah lihat. Qalat, tiba-tiba sesuatu tersebut bisa bicara. Anal jassasa, aku adalah al-jassasa. Qalu, wamal jassasa, apa jassasa itu? Maka jassasa menjawab, intaliku ila hadar rajul fid dair. Sudah, jangan banyak omong. Segera masuk ke pulau ini. Di sana ada kuil. Di kuil itu ada seseorang yang menunggu ke kalian. Ini kisah nyata, bukan dongeng, bukan film ini nih. Masuklah. Ada orang di dalam kuil, tempat penyembahan, yang menunggu kalian. Maka Tamim Ad-Dari dengan 30 rombongan tadi itu masuk. Kemudian ketakutan, jangan-jangan ini setan yang nyuruh tadi loh. Jassasa ini jangan-jangan setan. Qala fantolakna sira'an hatta dakhalna ad-dair fa idza fihi a'dham insanin ra'aynahu qad khalqan. Maka kami masuk ke kuil atau tempat ibadah itu, ternyata kami melihat ada makhluk yang gede sekali. Kami melihat makhluk yang badannya sangat gede. Ra'aynahu, kami gak pernah melihat sebelumnya makhluk yang lebih gede dari makhluk itu. Kemudian dikatakan itu makhluk sedang terbelenggu. Withaqan majmu'atun yadahu ila unugai, tangannya dibelenggu ke apa jenenge? Ke lehernya. Ma baina rukbatai ila kabai bil hadid, antara kedua lututnya dan kedua mata kakinya penuh dengan rantai besi. Kulna, kami berkata, wailaka ma anta, celaka kamu. Kamu ini apa? Kamu ini siapa? Qal qad qadartum ala khabari fakhbiruni ma antum qalu nahnu unasun minal arab. Kata Dajjal, ya saya sebutkan langsung Dajjal ya. Kata makhluk yang aneh yang besar tadi, akhbiruni ma antum, kabarkan dulu siapa kalian ini. Maka
Tamim Ad-Dari mengatakan, nahnu unasun minal Arab raqibna fi safinatin bahriyah. Kami adalah orang-orang Arab yang sedang mengarungi samudra memakai kapal laut. Fasadafnal bahra hina igtalama fala'iba binal mauj syahran. Kemudian kami terombang-ambing di lautan, kapal kami dimainkan ombak selama 1 bulan. Sampai kami terdampar di pulau. Kemudian kami melihat makhluk yang banyak bulunya, gak jelas mana depannya mana belakangnya. Sampai akhirnya saya di sini ketemu kamu. Ya, sampai ketemu kamu ini. Kemudian makhluk yang gede di rantai, dibelenggu tadi berkata, tolong kabarkan kepadaku beberapa hal. Yang pertama, akhbiruni an nakhli Baisan. Tolong sampaikan kepadaku bagaimana kabar Baisan. Baisan itu kurma, kebun kurma. Qulna an Aisyah in sya'niya tastakhbiru. Baisan apanya yang kau tanyakan? Maka dijawab, saya bertanya tentang pohon kurmanya. Apakah pohon kurmanya sudah berbuah? Maka dijawab oleh orang-orang Arab tadi itu, na'am, iya. Baisan itu di situ ada kurma-kurma yang sudah berbuah. Kemudian makhluk yang aneh tadi berkata, innahu yushiku alla tuthmir. Hampir-hampir pohon kurmanya di tempat Baisan itu tidak akan berbuah lagi. Akhbiruni an Bukhairat Tabariyah. Pertanyaan kedua, tolong kabarkan kepadaku tentang Danau Tabariyah, Danau Tiberias. Itu danau letaknya di Palestina. Ngerti Imam At-Tabari? Al-Imam Mufassir, ahli tafsir, mempunyai tafsir At-Tabari, itu dari Tabariyah. Sekarang dikuasai Israel. Tanahnya tanah Palestina. Di situ ada danau gawede, hampir kayak laut di tengah-tengah. Menurut keyakinan orang Nasrani, dulu Nabi Isa menyembuhkan penyakit orang-orang yang sakit dan seterusnya di daerah situ. Saya pernah ke danau itu. Masih luas, masih banyak airnya, bahkan bisa dinaiki kapal. Dan pada waktu saya naik kapal di atasnya Danau Tabariyah. Itu airnya dulu untuk menyuplai air-air di Zordania, ke Suriah, tapi sekarang dikuasai Israel saja. Dan Danau Tabariyah itu mengalirkan airnya ke Sungai Jordan, tetapi itu dibendung sama Israel. Dikasih saicrit-icrit. Ngerti saicrit-icrit? Ya. Kasih dikit. Kalau Zordania macam-macam ditutup. Karena danau ini dikuasai apa? Tapi aslinya tanahnya tanah Palestina. Bagaimana dengan Danau Tabariyah? Yang kamu tanyakan apanya? Dijawab sama makhluk yang aneh itu tentang airnya. Apakah airnya sudah mengering? Apakah masih ada airnya? Dijawab masih ada airnya. Dan sampai sekarang masih banyak. Kata Dajjal, makhluk yang aneh tersebut, hampir-hampir airnya akan mengering. Hampir-hampir apa? Airnya akan mengering. Kemudian ditanya beberapa hal lagi. Di antaranya, tolong kabarkan kepadaku tentang mata air Zughar. Bagaimana dengan airnya? Airnya masih ada. Dijawab seperti itu. Kata Dajjal, hampir-hampir airnya nanti tidak mengeluarkan. Sekarang masih dipakai orang-orang bertanam, bercocok tanam. Kata Dajjal, nanti hampir akan habis. Hampir-hampir akan habis. Kemudian Dajjal berkata, makhluk yang aneh tadi itu, apakah telah keluar orang yang ngaku nabi di negeri Arab? Kabarkan kepadaku tentang seorang nabi yang buta huruf.
di tanah Arab apakah sudah muncul? Dijawab sama Tamim Ad-Dari, iya sudah. Dia muncul di Mekah dan hijrah ke Madinah. Ini dalil bahwa orang-orang ahli kitab itu juga memantau. Buktinya apa? Ini Tamim Ad-Dari belum masuk Islam, masih Nasrani, betul apa enggak? Tapi dia sudah dengar kalau ada Nabi muncul di Mekah, hijrah ke Madinah. Seperti orang Yahudi juga tahu. Ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani tahu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Dajjal, seandainya kau bisa mengikuti Nabi itu, ikutilah. Kata siapa? Kata Dajjal. Aqatalahul Arab, apakah orang-orang Arab memusuhinya? Dijawab sama Tamim Ad-Dari dan rombongan, naam, iya, orang Arab memusuhinya. Kaifa sonabihim, apa yang diperlakukan ya dengan orang Arab itu? Fakhbarna annau qad dhahara ala man yalihi minal Arab wa atuhu qala lahum qad kana dzalika qulna na'am qala amma inna dzalika khairun lahum an yuti'uhu. Termasuk kebaikan bagi orang Arab, hendaklah orang Arab mengikuti Nabi ini. Wa ini mukhbirukum anni inni anal masih, aku kabarkan kepada kalian yang baru datang. Tapi nggak bisa begini-begini karena kan diikat. Nah, itu saya karena saking semangatnya aja. Kalau Dajjalnya kan diikat tadi kan. Dajjal mengatakan, saya kabarkan kepada kalian, inni anal masih, aku adalah al-masih. Jadi ngakunya itu al-masih, seperti Nabi apa? Makanya ini nanti kan di akhir zaman kan perang dua masih ini. Masih yang asli dengan masih yang apa? Palsu. Nanti perang pada hari kiamat. Punya pengikut dua-duanya. Jadi nanti menjelang hari kiamat ada pertempuran dua al-masih. Isa al-Masih, Nabi Isa alaihissalam, Yesus, dan siapa? Dajjal. Orang-orang barat, orang-orang Eropa yang muslim pun memanggil Nabi Isa dengan apa? Yesus. Karena itu nama Nabi Isa versi apa? Versi barat. Bisa dipahami ya? Kemudian jadi Rasulullah ini menceritakan ke sahabat tentang yang dia dengar dari siapa tadi? Tamim Ad-Dari. Fa inni mukhbirukum anni inni anal masih. Aku kabarkan kepada kalian, akulah al-masih. Wa inni usiku an yu'dhanali fil khuruj. Hampir-hampir aku akan diizinkan untuk keluar. Fa akhruja fa asiru fil ard. Sebentar lagi aku akan keluar dan aku akan datangi seluruh penjuru negeri. Fala ada'u qaryatan illa habatuha. Tidaklah aku tinggal, tidaklah ada negeri, ada kampung kecuali aku akan datangi. Fi arba'ina lailah, dalam 40 malam, 40 hari. Ghaira Makkah wa Thaibah, kecuali Mekah dan Thaibah. Thaibah itu mana? Madinah. Aku gak bisa nembus. Ya, fauma muharramatani alayya. Dua kota itu haram bagiku, aku gak bisa masuk. Alayya kiltahuma kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma istaqbalani malakun biyadihi as-sayfu salta yasudduni anha. Tidaklah aku mau masuk dua kota ini atau salah satu di antara dua kota ini kecuali ada malaikat yang membawa pedang yang terhunus dan menghalangi aku untuk masuk ke dua tanah suci itu. Dalam riwayat yang lain ada tambahan bahwa Dajjal gak bisa masuk ke Baitul Maqdis. Dajjal gak bisa masuk ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Istaqbalani malakun biyadi saif. Aku disambut oleh malaikat yang membawa pedang terhunus menghalangi aku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ana bi mihsaratihi fil minbar. Hadhi Thaibah, hadhi Thaibah, hadhi Thaibah, yakni Madinah. Rasulullah ketika di atas mimbar mengatakan, inilah Thaibah, inilah Thaibah, inilah Thaibah. Maksudnya Madinah inilah Thaibah. Nanti Dajjal gak bisa masuk ke tempat ini.
Dan akhir zaman nanti terjadi gempa di kota Madinah, seluruh orang munafik terlempar keluar dari Madinah. Nanti pada akhir zaman Madinah steril. Mekah, Madinah steril dari orang-orang rusak. Bahkan dalam riwayat, sesungguhnya Islam akan kembali ke Mekah dan Madinah, ya, seperti kembalinya seekor ular ke lubangnya. Islam nanti akan kembali ke kota Madinah. Dari Madinah bermula dan di akhir nanti kembali ke Madinah. Jadi orang-orang nanti, ya, berlindung kepada Allah dengan memasuki kota Madinah agar terhindar dari Dajjal. Fa innahu ajabani hadisu Tamim annahu wafaqa alladhi kuntu hadithukum anhu wa anil Madinah wa Makkah. Kata Rasulullah, aku terkagum-kagum dengan hadisnya siapa? Tamim Ad-Dari, karena hadis ini sama dengan yang aku sampaikan kepada kalian. Jadi satu-satunya sahabat yang sudah pernah melihat Dajjal siapa? Tamim Ad-Dari. Yang lain belum pernah lihat. Yang lain belum pernah lihat. Itu kisahnya. Jadi Dajjal sudah ada apa belum? Sudah. Di mana? Di pulau pastinya. Pulau mana? Wallahu a'lam. Maka di Jawa nggak mungkin, insya Allah. Wallahu a'lam, nggak tahu ya, nggak disebutkan. Masalah gaib itu cukup imani apa adanya. Kalau dikatakan di sebuah pulau, ya kita imani di sebuah pulau. Pulau yang mana? Wallahu a'lam. Tapi Nabi ngasih isyarat. Ala innahu fi bahri Syam. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu ada di lautan negeri Syam. Terus Nabi mengatakan, oh tidak. Oh tidak, bahkan dari arah timur. Arah timur kalau di zamannya Nabi, ya Indonesia termasuk timur. Ya. Saya nggak mengatakan itu Indonesia, enggak. Cuma yang saya katakan Indonesia pun termasuk bagian apa? Timur. Ma huwa min kibali masyrik. Min kibali masyrik, dari arah timur. Ma huwa au ma biadi ilal masyrik, Rasulullah menunjuk dengan tangan beliau ke arah timur.